Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febtianingsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual pada pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dan implementasi yang saya lakukan di sekolah. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat itu, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung yang ditanam di lahan yang subur, mendapatkan sinar matahari yang cukup dan pengairan yang baik, meskipun bibit jagung merupakan bibit yang kurang baik, maka akan tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Dan sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai dan merupakan bibit yang berkualitas baik, namun jika tumbuh di lahan yang gersang, tidak mendapatkan sinar matahari dan pengairan, serta tangan dingin dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu, bagaimana agar semua itu terwujud? Maka kita sebagai seorang pendidik menghamba kepada peserta didik dengan cara menekankan pada kebutuhan, minat dan kemampuan peserta didik, menerapkan model belajar yang menuntun untuk berpikir kritis, memotivasi, dan rasa ingin tahu, serta literasi dan mengenalkan belajar yang sesungguhnya. Adapun implementasi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang diterapkan di sekolah saya yaitu menerapkan sikap senyum, salam dan sapa kepada peserta didik, di mana Bapak Ibu guru setiap pagi menyambut kedatangan peserta didik di gerbang sekolah. Selain itu, saya sebagai seorang pendidik juga mengajarkan kepada siswa untuk bersikap sopan dan santun baik di lingkungan sekolah maupun saat pembelajaran di kelas. Budaya 5S memainkan peranan penting dalam karakter disiplin, yaitu siswa akan menjadi lebih baik, menjadi terarah, kemudian bisa memahami bagaimana harus hidup dengan orang lain, kemudian bagaimana harus menyampaikan sesuatu dengan sopan dan santun, serta bagaimana menegur sapa terhadap warga sekolah yang lain. Selanjutnya yaitu kegiatan pembiasaan yang dilakukan di sekolah saya setiap pagi harinya, yaitu dengan pembacaan Asmaul Husna serta sholawat yang diikuti oleh semua peserta didik beserta Bapak Ibu guru. Kemudian dilakukan pembinaan penguatan mental di mana Bapak Ibu guru piket memberikan nasihat-nasihat kepada peserta didik. Hal ini dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai budaya religius dan toleransi serta menanamkan nilai-nilai budi pekerti kepada peserta didik. Setelah melakukan kegiatan pembiasaan Asmaul Husna, maka peserta didik bersama dengan Bapak Ibu guru melakukan sholat duha bersama-sama dan pada siang harinya melakukan sholat jamaah duhur. Sekolah yang menyenangkan merupakan idaman bagi seorang peserta didik. Maka dari itu, sekolah saya menerapkan beberapa kegiatan yang menyenangkan. Di antaranya yaitu kegiatan Sabtu Sehat, di mana kegiatan Sabtu Sehat ini diisi dengan kegiatan senam ceria bersama peserta didik dan Bapak Ibu guru.
Kemudian kegiatan Sabtu bersih di mana semua peserta didik secara gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Hal ini juga menanamkan nilai-nilai luhur budaya gotong royong dan peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Untuk menciptakan sekolah yang menyenangkan dengan mengadakan jalan sehat di lingkungan sekitar sekolah, sehingga siswa dapat mengenal lingkungan masyarakat di sekitarnya. Di sekolah saya juga menerapkan kegiatan bakti sosial di mana kegiatan ini mengenalkan kepada peserta didik akan nilai-nilai luhur budaya gotong royong, peduli terhadap sesama, serta toleransi. Ini adalah contoh salah satu kegiatan donasi yang dilakukan oleh siswa untuk membantu korban musibah bencana Cianjur. Saya juga menerapkan budaya literasi dalam kegiatan pembelajaran saya. Karena budaya literasi menuntun siswa untuk berpikir kritis, memiliki pandangan yang luas, serta memiliki pengetahuan dan wawasan. Kemudian dengan adanya presentasi, menuntun siswa untuk memiliki mental berbicara di depan dan memiliki tata cara bicara yang baik dan benar. Sebagai seorang pendidik, kita dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hal ini memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berekspresi, mengembangkan bakat dan minat, serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Untuk menerapkan nilai-nilai kreatif pada peserta didik, maka saya menuntun siswa dalam pembuatan karya atau produk sesuai dengan kreativitas dan keterampilannya. Hal ini juga bermanfaat bagi siswa SMK di mana setelah lulus nanti dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tantangan dan hambatan yang saya temui dalam implementasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, bahwa menjadi guru di abad ini tidaklah mudah, karena harus menyesuaikan dengan tantangan kodrat zaman. Kemudian yang kedua, karena kemajuan teknologi abad 21 ini membawa dampak negatif yang berpengaruh terhadap merosotnya moral dan budi pekerti peserta didik. Apa yang dilakukan dan solusi yang dilakukan sebagai seorang pendidik? Solusinya adalah yang pertama yaitu menerapkan tripologi Ki Hajar Dewantara di lingkungan pendidikan. Yang kedua, sebagai seorang guru harus terbuka terhadap kemajuan teknologi. Dan yang ketiga, sebagai seorang guru harus senantiasa mengupgrade ilmu pengetahuan yang dimiliki. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.